Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Werlisiana Marnina Ampun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal pelatihan dan pengembangan MSDE mengenai basic training. Untuk pengantarnya tersendiri, seiring dengan perkembangan zaman dan untuk mencapai keunggulan sumber daya manusia, maka telah terjadi perubahan fungsi manajemen sumber daya manusia dari aktivitas personalia menjadi aktivitas pengelolaan sumber daya manusia. Aktivitas manajemen sumber daya manusia terkini tidak hanya melihat pegawai sebagai pekerja, namun lebih kepada sebagai aset organisasi yang perlu dipelihara dan dikelola dengan baik. Dengan demikian, organisasi perlu membangun sistem manajemen sumber daya manusia terpadu yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai visi organisasi dan keunggulan kompetitifnya. Maksud dan tujuan diadakannya pelatihan basic training ini, yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan mengenai sistem manajemen sumber daya manusia terpadu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta dalam mengukur beban kerja. Yang keempat, meningkatkan kemampuan peserta dalam penyusunan standar operasional prosedur. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan peserta mengenai asesmen dan pemetaan kompetensi pegawai. Untuk pelatihan tersendiri di sini diadakan 5 hari. Adapun materi-materi pelatihannya di hari pertama yaitu adanya BLC, yaitu Building Learning Commitment. Di sini BLC tersendiri artinya yaitu suatu proses membangun komitmen dalam mengikuti proses belajar secara individual, kelompok maupun bersama secara menyeluruh dalam upaya mengembangkan wawasan intelektual maupun emosional. Untuk materi yang kedua yaitu company profile. Di sini mengenai profil RS Dr. Adam Talib. Untuk company profile tersendiri yaitu pengenalan akan berbagai informasi dari suatu perusahaan meliputi visi, misi, tujuan, dan sejarah perusahaan tersebut. Untuk yang ketiga yaitu informasi produk dan pelayanan Rumah Sakit Dr. Adam Talib, diantaranya seperti ICU, PICU, NICU, bedah khusus, dan lainnya. Untuk yang keempat yaitu mengenai company value, di mana company value ini yaitu nilai-nilai yang menjadi good line bagi karyawan perusahaan dalam berperilaku. Selain itu, hal ini juga menjadi identitas perusahaan sekaligus motivasi karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk materi terakhir di hari pertama yaitu peraturan perusahaan. Untuk hari kedua, materi yang akan disampaikan ada 5. Yang pertama yaitu pengenalan organisasi dan unit kerja. Yang kedua mengenai pengenalan job description unit kerja. Yang ketiga program online dan IT conduct. Yang keempat pelatihan atur dan online di unit pekerja. Dan yang kelima yaitu program PPI, di mana PPI ini pencegahan dan pengendalian infeksi, yang merupakan salah satu unit dalam rumah sakit yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sehingga dapat melindungi pasien, masyarakat, dan sumber daya kesehatan dari bahaya penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan yang diberikan. Untuk hari ketiga yaitu penyampaian materi mengenai modul SOP unit kerja, yang kedua keamanan dan keselamatan, yang ketiga proteksi kebakaran. Nanti untuk proteksi kebakaran ini tidak hanya materi, tetapi juga ada simulasi. Begitu. Selanjutnya yang keempat yaitu pemeliharaan dan perawatan peralatan medis. Yang kelima, sistem utilitas, dan yang keenam, kedaruratan bencana. Nanti untuk kedaruratan bencana ini juga akan dilakukan simulasi. Selanjutnya di hari keempat, di sini materi yang akan disampaikan ada 5. Yang pertama jenjang karir dan remunerasi. Yang kedua mengenai pengelolaan limbah B3. Yang ketiga mengenai HAIS. Apa itu HAIS? HAIS yaitu Healthcare Associated Infection, di mana di sini infeksi yang terjadi pada setiap pasien yang sedang dalam proses pengasuhan keperawatan.
Yang keempat mengenai surveillance, yang kelima mengenai SKP termasuk APD dan hand hygiene. Untuk hari kelima di sini hanya satu materi yaitu mengenai BHD. Apa itu BHD? BHD yaitu bantuan hidup dasar, di mana bantuan hidup dasar yang merupakan usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas dan atau henti jantung pada korban yang tidak sadarkan diri. Di sini untuk target pelatihannya untuk karyawan baru terutama. Yang kedua, pelaksana penunjang seperti kasir, registrasi, security, cleaning service dan lainnya. Yang ketiga yaitu perawat, yang keempat yaitu kepada bidan, yang kelima kepada manajemen. Selanjutnya, waktu dan tempat diadakannya pelatihan basic training. Di sini tempatnya di Aula Rumah Sakit Dr. Adan Talib di lantai 7. Untuk waktunya diadakan dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Juni 2024, jam 8 sampai dengan selesai. Biasanya ini kita selesai di jam 4 sore. Kemudian investasi. Nah, untuk anggaran 3 juta ini dari rumah sakit tersendiri. Jadi untuk peserta tidak mengeluarkan biaya apapun itu. Bahkan untuk peserta mendapatkan modul, seminar, konsumsi pelatihan, konsumsi 2 kali coffee break dan 1 kali makan siang. Kemudian mendapatkan alat tulis kantor, ATK, dan yang terakhir mendapatkan sertifikat pelatihan basic training tersebut. Untuk narasumbernya di sini yang pertama yaitu Dr. Adan Talib Hamdani Mars, yang kedua yaitu saya Pak Sandi Ajun SPSI, yang ketiga yaitu Suster Mayangsari AMD Kep, yang keempat yaitu Pak Maulana Skep, yang kelima Pak Supriyatna Eskom, yang keenam Bu Irna Liza Febriani SKM, dan yang terakhir Suster Triwulantari AMD Kep. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai pelatihan dan pengembangan basic training yang saya sampaikan. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian presentasi saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.